Peristiwa tragis yang terjadi pada aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis malam masih menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat Indonesia. Seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan harus menghembuskan napas terakhirnya setelah ditabrak kendaraan taktis atau rantis Brimob pada peristiwa naas itu. Menurut kabar yang beredar, Afan Kurniawan diketahui terjebak di tengah situasi demo yang lagi memanas saat hendak mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Kepergiannya yang mendadak inilah yang menjadi pemicu kemarahan publik sehingga kembali terjadi aksi demo di beberapa gedung kepolisian dan markas Brimob. Namun di balik peristiwa memilukan itu, banyak masyarakat Indonesia yang penasaran mengenai sosoknya. Siapakah sosok Afan Kurniawan sebenarnya? Afan Kurniawan lahir di Tanjung Karang pada 18 Juli tahun 2004 yang saat ini masih berusia 21 tahun. Merupakan anak dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Erlina. Karena masih berstatus lajang, Afan tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan sederhana berukuran 3 kali 11 meter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Blora. Di rumah sederhana itu, Afan tinggal dengan kedua orang tuanya, abangnya yang juga bekerja sebagai driver ojek online, serta adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Afan memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga, karena sehari-hari ayahnya hanyalah pekerja serabutan. Beban hidup Afan terbilang cukup berat karena harus menghidupi ketujuh anggota keluarganya, termasuk adik perempuannya yang masih bersekolah yang sangat mengandalkan penghasilannya. Bagi tetangga dan rekan kerjanya, Afan adalah sosok pekerja keras yang tidak mudah mengeluh meski kehidupannya penuh keterbatasan. Afan juga dikenal sebagai pemuda yang baik, ramah dan rajin, serta pendiam. Setiap hari Afan berangkat bekerja sejak pagi hingga pulang larut malam untuk menjemput rezeki. Menurut kabar yang beredar, sebelum memutuskan untuk bergabung sebagai pengemudi ojek online, Afan sempat bekerja menjadi seorang satpam, menunjukkan perjuangannya dalam mencari nafkah. Hingga akhirnya Afan memutuskan menjadi pengemudi ojek online karena pekerjaan ini jauh lebih fleksibel. Dirinya bisa mengatur waktu dan membantu pekerjaan di rumah di sela-sela dirinya mencari nafkah. Ibunya sempat mengatakan, jika anaknya bukanlah pemuda yang sering ikut demo di jalan, Afan gak neko-neko kalau pulang kerja langsung tidur. Besok paginya dia kerja lagi, kata Ibu Erlina kepada media. Ibu Erlina pun sempat heran, mengapa anaknya mengalami kecelakaan dalam aksi demonstrasi. Padahal di hari itu, Afan sedang menjalani aktivitas seperti biasanya sebagai driver ojek online. Ibu Erlina juga bercerita, jika sebelum peristiwa malam naas itu, Afan sempat pulang ke rumah untuk makan siang. Setelah makan, Afan sempat pamit pada ibunya jika dia mau pergi. Disinilah Ibu Erlina baru menyadari jika anaknya seakan-akan ingin pamit untuk pergi selama-lamanya. Akibat peristiwa naas yang dialami Afan Kurniawan ini, seluruh masyarakat Indonesia ikut berduka atas kepergiannya. Banyak para tetangga dan tokoh masyarakat yang merasa simpati hingga datang ke rumah duka untuk melayat. Tidak hanya itu, sederet artis tanah air yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga turut hadir untuk melayat dan mendoakan almarhum Afan Kurniawan. Dari pihak kepolisian, TNI Angkatan Darat, rekan-rekan ojek online, pejabat pemerintah, kementerian, gubernur, hingga Ketua DPR Puan Maharani juga turut hadir untuk melayat ke rumah duka. Presiden Prabowo Subianto juga datang melayat ke rumah duka pada hari Jumat sekitar jam 10 malam dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, dan Panglima TNI Angkatan Darat. Pada kunjungan Presiden Prabowo itu, Bapak Zulkifli selaku ayah almarhum menyampaikan agar pemerintah bisa menegakkan keadilan dan para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.
Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah almarhum Afan Kurniawan langsung dibawa ke Masjid Jami Al-Pala Menteng untuk disolatkan. Selesai disolatkan, jenazah almarhum Afan Kurniawan segera dibawa dengan mobil ambulan menuju tempat pemakaman umum, tepatnya di Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ibu almarhum Afan Kurniawan tak kuasa menahan air mata saat jenazah akan diberangkatkan, merasakan duka yang sangat mendalam atas kepergian putranya. Ribuan manusia mengiringi jenazah almarhum menuju tempat peristirahatannya yang terakhir, menunjukkan solidaritas yang begitu tinggi dari masyarakat Indonesia. Saat pemakaman berlangsung, Ibu Erlina kembali menangis dan jatuh pingsan. Dirinya segera dibawa ke kantor TPU terdekat untuk beristirahat sejenak. Setelah kembali siuman, Ibu almarhum Afan Kurniawan kembali menangis. Dia masih tidak menyangka jika putranya harus meninggalkan dirinya untuk pergi selama-lamanya. Terkait peristiwa yang menewaskan Afan Kurniawan pada waktu itu, Polri langsung bertindak dan merespon hal ini dengan sangat cepat. Tak butuh waktu lama, polisi telah mengamankan total 7 anggota dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam peristiwa naas tersebut. Sedangkan mobil rantis yang dipakai pada peristiwa tersebut juga sudah diamankan pihak Polri sebagai barang bukti dalam penyelidikan. Ketujuh anggota Brimob yang terlibat kini telah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Propam Mabes Polri serta Propam Mako Brimob Kuintang. Mereka adalah Kompol Kosmas Kajugai, yang merupakan seorang komandan Batalion Aresimen 4 Korps Brimob Polri. Saat peristiwa itu terjadi, Kompol Kosmas berada di depan dan duduk di sebelah supir. Selanjutnya ada Bribka Rohmat. Beliau merupakan anak buah atau anggota dari Kompol Kosmas yang menjadi supir mobil rantis Brimob pada peristiwa penabrakan itu dan kini telah menjalani pemeriksaan. Kemudian, kelima anggota Brimob lain yang terlibat pada peristiwa itu adalah Aibda Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Barakah Jan Adi, dan Barakah Yohanes David. Kelima anggota Brimob ini duduk di kursi belakang mobil rantis Brimob pada peristiwa yang menewaskan almarhum Afan Kurniawan pada malam itu. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan, pemeriksaan terhadap ketujuh anggota Brimob ini akan dilakukan secara ketat dan tegas. Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, terutama kedua orang tua almarhum Afan dan seluruh masyarakat Indonesia. Beliau juga berjanji jika setiap proses hukum akan dilakukan secara transparan, profesional, serta akan melakukan penindakan hukum seadil-adilnya kepada para anggota yang terlibat. Selain Irjen Pol Abdul Karim, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Imam Widodo yang menjabat sebagai pimpinan pasukan, dirinya bertanggung jawab secara moral atas peristiwa tersebut. Beliau juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam kepada almarhum dan seluruh keluarga. Dan atas nama institusi kepolisian, beliau juga meminta maaf kepada seluruh driver ojek online dan masyarakat Indonesia mengenai peristiwa yang terjadi. Beliau juga mengatakan, kepolisian akan terus menindaklanjuti kasus ini sampai selesai, dan untuk para pelaku akan diproses secara hukum yang berlaku. Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan intensif dan memastikan ketujuh anggota Brimob terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian.
Ketujuh anggota BRIMOB yang terbukti bersalah akan terancam hukuman berlapis. Selain akan dikenakan sanksi kode etik hingga pemecatan dengan tidak hormat, mereka juga terancam hukuman pidana. Tidak hanya saksi di lapangan, tim Divpropam Polri juga mengumpulkan bukti lainnya. Mereka juga mengamati, menganalisa video, foto di media sosial, hingga surat visum dan dokumen-dokumen lainnya. Dari hasil pendalaman penyelidikan, Divpropam Polri telah menetapkan 2 kategori pelanggaran bagi anggota BRIMOB yang terlibat pada peristiwa itu. Kategori yang pertama adalah pelanggaran berat, sedangkan kategori yang kedua adalah pelanggaran sedang. Kategori pelanggaran berat dapat dituntut ancaman pemberhentian secara tidak hormat, sedangkan untuk pelanggaran sedang dituntut ancaman penempatan khusus, dimutasi, atau penundaan kenaikan pangkat. Akhirnya, pelanggaran berat ditujukan kepada Kompol Kosmas Kajugai sebagai Komandan Batalion Aresimen 4 Korps BRIMOB Polri dan Bribka Rohmat sebagai pengemudi mobil rantis tersebut. Sedangkan 5 anggota BRIMOB lain yang duduk di bagian belakang dimasukkan dalam kategori sedang. Mereka adalah Ebda Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jan Edi, dan Baraka Yohanes David. Pada sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari Rabu tanggal 3 September 2025, secara resmi Polri menetapkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap Komisaris Polisi Kosmas Kajugai. Dalam persidangan, Kompol Kosmas mengatakan belum akan mengajukan banding dan akan berpikir-pikir dahulu serta berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besarnya. Kompol Kosmas juga menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga almarhum jika peristiwa ini sungguh-sungguh di luar dugaannya korban sampai meninggal dunia. Sedangkan pada sidang yang digelar hari Kamis tanggal 4 September 2025, Bribka Rohmat dijatuhi hukuman berupa demosi atau penurunan pangkat selama 7 tahun. Dalam sidang itu, Bribka Rohmat merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang telah terjadi. Beliau juga mengatakan, "Saya tidak ada niatan untuk mencelakai atau menghilangkan nyawa orang lain. Saya hanya menjalankan perintah atasan sebagai bawahan atau anggota." Sedangkan kelima anggota yang duduk di belakang telah terbukti melanggar kode etik dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari di Divisi Propam Polri sejak 29 Agustus 2025. Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menegaskan, jika Polri berkomitmen menjalankan proses secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga dan akan terus menyampaikan informasi terbaru terhadap kasus ini agar cepat selesai.